Hakim Federal Amerika Serikat Amit Mehta memutuskan Google tidak perlu menjual Chrome atau sistem operasi Android. Saham PepsiCo naik 4% pada perdagangan Selasa kemarin setelah investor aktivis Elliott Investment Management mengungkapkan kepemilikannya senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Google berhasil menghindari tuntutan penjualan Chrome setelah putusan Hakim Federal Amerika Serikat. Meski begitu, Google wajib berbagi data pencarian dengan pesaing dan dilarang membuat kontrak eksklusif. Putusan ini langsung mengangkat saham Alphabet dan membuka peluang baru bagi produsen ponsel seperti Apple dan Samsung. Hakim Federal Amerika Serikat Amit Mehta memutuskan Google tidak perlu menjual Chrome atau sistem operasi Android. Namun perusahaan wajib berbagi data pencarian dan dilarang menandatangani kontrak eksklusif dengan produsen ponsel. Sebelumnya, Departemen Kehakiman menuntut Google melepas Chrome karena diduga monopoli pasar pencarian online sejak tahun 2020. Google selalu membantah dengan alasan produknya unggul dan dipilih langsung oleh konsumen. Putusan pengadilan juga melarang Google membayar perusahaan seperti Apple dan Mozilla untuk menjadikan mesin pencariannya sebagai default. Terungkap Google mengeluarkan lebih dari 26 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 untuk kontrak eksklusif tersebut. Putusan ini dinilai sebagai kemenangan bagi Google, namun juga membuka pintu persaingan lebih sehat di pasar teknologi. Produsen ponsel seperti Apple, Samsung, dan Motorola sekarang bebas memuat atau mempromosikan produk pesaing Google. Keputusan ini langsung berdampak pada pasar saham, di mana saham Alphabet melonjak lebih dari 8%. Sementara pihak Departemen Kehakiman menilai putusan belum sepenuhnya mengembalikan persaingan dan masih mengkaji langkah lanjut. Berbagai sumber untuk ID Action. Saham PepsiCo naik 4% pada perdagangan di Selasa kemarin setelah investor aktivis Elliott Investment Management mengungkapkan kepemilikan senilai 4 miliar dolar Amerika. Langkah ini menempatkan Elliott sebagai salah satu dari 5 pemegang saham aktif terbesar di perusahaan minuman dan makanan ringan tersebut. Saham PepsiCo naik 4% pada perdagangan Selasa kemarin setelah investor aktivis Elliott Investment Management mengungkapkan kepemilikannya senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Elliott dalam surat resminya kepada Dewan Direksi PepsiCo menyampaikan rencana pemulihan komprehensif yang diyakini mampu meningkatkan nilai bagi pemegang saham hingga 50%. Presentasi yang diterbitkan Elliott juga menyoroti strategi percepatan pertumbuhan, peningkatan efisiensi operasional, dan penguatan akuntabilitas manajemen. Dorongan ini dinilai perlu karena PepsiCo menghadapi tantangan berat dalam menjaga kinerja finansial dalam beberapa kuartal terakhir. Rencana Elliott terdiri dari 5 poin utama, mulai dari evaluasi struktur portofolio minuman di Amerika Utara hingga penyelarasan ulang aset divisi makanan. Investor itu juga menyarankan refranchising jaringan pembotolan yang dianggap menyerap biaya terlalu besar. Selain itu, ada usulan agar PepsiCo memperkuat investasi pada sektor dengan potensi keuntungan tinggi, sekaligus memangkas aset non-inti yang tidak lagi produktif. Untuk divisi makanan, Elliott menekankan pentingnya divestasi aset berkinerja buruk guna memulihkan margin keuntungan yang terus tergerus. Adapun PepsiCo sendiri tengah berjuang mengembalikan pangsa pasar minuman bersoda yang tertekan akibat persaingan ketat dengan kompetitor. Dengan kepemilikan saham senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat, Elliott diyakini akan memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah strategi PepsiCo di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat Tesla akan melakukan penarikan kembali atau recall terhadap lebih dari 7.000 unit Tesla Model Y di Australia. Recall tersebut dilakukan usai ditemukan potensi kesalahan pada jendela depan di sisi pengemudi. Secara keseluruhan, total mobil Tesla Model Y yang terdampak recall di Australia mencapai 7.301 unit yang merupakan produksi tahun 2025. Dalam pemberitahuan recall yang diajukan ke Departemen Infrastruktur, terungkap adanya masalah perangkat lunak dalam sisi perlindungan otomatis jendela pengemudi. Sistem tersebut diduga tak beroperasi sebagaimana mestinya.
Tesla Australia telah mengatakan bahwa pemilik yang terkena dampak akan dihubungi secara tertulis dan disarankan untuk mengunduh pembaruan perangkat lunak terbaru untuk memperbaiki masalah. Cina ya. Setelah satu dekade maksud kami, merger besar-besaran Kraft Heinz mengumumkan akan memisahkan diri menjadi dua perusahaan publik yang berbeda. Ya, langkah ini dilakukan untuk mengurangi kompleksitas struktur dan mengembalikan pertumbuhan di tengah penurunan penjualan yang berlarut. Kraft Heinz, perusahaan di balik produk seperti keju Philadelphia dan saus tomat Heinz, akan dipisahkan menjadi dua entitas publik melalui spin-off bebas pajak. Keputusan ini juga secara efektif membatalkan merger yang terjadi pada tahun 2015 antara Kraft dan Heinz yang saat itu bernilai 45 miliar dolar Amerika. Satu perusahaan baru yang sementara disebut Global Taste Elevation Co. akan memusatkan bisnis pada saus, olesan, dan bumbu. Unit ini mengandalkan merek terkenal seperti Heinz, Philadelphia, serta Kraft Mac and Cheese dengan penjualan tahunan lebih dari 15 miliar dolar Amerika berdasarkan data 2024. Perusahaan kedua yang dikenal sebagai North American Grocery Co. dipimpin langsung oleh CEO Kraft Heinz, Carlos Abrams Rivera. Fokusnya adalah produk makanan pokok seperti daging Oscar Mayer, makanan siap saji Lunchables, dan keju olahan Kraft Single dengan penjualan tahunan lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Ketua Eksekutif Miguel Patrico menyebut kompleksitas struktur saat ini menjadi penghalang utama bagi Kraft Heinz untuk mengelola modal secara efisien dan memprioritaskan inisiatif penting. Ia menegaskan pemisahan akan memungkinkan kedua perusahaan baru lebih fokus dalam mendorong skalabilitas dan inovasi. Heinz didirikan oleh Henry J. Heinz di Pittsburgh pada tahun 1869 dengan spesialisasi saus dan bumbu. Sementara Kraft bermula dari bisnis keju yang didirikan James L. Kraft di Chicago pada tahun 1903. Sebelum merger 2015, Kraft juga pernah memisahkan divisi makanan ringan yang kini dikenal sebagai Mondelez International. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, pendapatan box office musim panas di China mencapai hampir 12 miliar renminbi atau setara dengan 26,2 triliun rupiah. Ya, jumlah penonton pun menembus 321 juta, menjadi yang tertinggi kedua dalam 5 tahun terakhir. Pendapatan box office musim panas di Cina mencapai hampir 12 miliar RMB atau setara dengan 26,2 triliun rupiah. Menurut laporan Maoyan Research Institute, pendapatan box office musim panas 2025 naik 2,7% dibandingkan tahun lalu. Harga tiket rata-rata juga turun ke level terendah kedua dalam 5 tahun terakhir, mendorong antusiasme penonton dan meningkatkan tingkat hunian bioskop. Dengan kombinasi strategi subsidi tiket dan efisiensi distribusi, industri perfilman Cina berhasil menarik lebih banyak audiens ke layar lebar. Dua film berhasil menembus angka 1 miliar RMB, sementara jumlah judul dengan pendapatan kotor antara 500 juta RMB hingga 1 miliar RMB juga meningkat. Film animasi Nobody mencatat rekor sejarah sebagai animasi 2D dengan capaian tertinggi, meraup lebih dari 1,46 miliar RMB atau setara dengan 197 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, film impor seperti Jurassic World Hybrid tetap menunjukkan kekuatan di IP global dengan pendapatan 567 juta RMB. Secara keseluruhan, 3 film teratas menyumbang hampir setengah dari total pendapatan musim panas ini, mencerminkan dominasi blockbuster di pasar. Adapun keragaman 10 film terlaris yang mencakup The Legend of Hei 2, F1 The Movie, hingga The Stage menunjukkan selera penonton semakin luas. Analis film ke depan pasar film Cina perlu memperkuat kualitas konten agar dapat memenuhi tuntutan audiens yang semakin canggih dan tersegmentasi. Berbagai sumber untuk IDX Channel.